Waktu inflasi tinggi, hidup terasa makin berat. Harga naik, tabungan luntur, gaji kalah cepat. Tapi sistem ekonomi itu tidak hitam putih. Di balik krisis, ada sektor-sektor yang justru berkembang lebih cepat dari inflasinya sendiri. Hari ini kita bongkar siapa saja yang untung saat semua orang lagi kewalahan. Pertama, komoditas, terutama makanan pokok, energi, dan logam mulia. Saat nilai uang jatuh, barang nyata jadi lebih berharga. Itu sebabnya harga pangan, minyak, gas, dan emas biasanya naik duluan. Perusahaan yang bergerak di sektor ini, dari produsen sawit, batu bara, minyak, hingga produsen pangan besar, mereka bukan sekedar bertahan, mereka menguat. Inflasi tinggi sama dengan bahan baku jadi raja. Kedua, sektor energi. Energi adalah jantung ekonomi. Tanpa energi, semua berhenti. Dalam inflasi global, minyak dan gas hampir selalu ikut naik. Akibatnya, perusahaan energi, pembangkit listrik, dan sektor terkait kelistrikan sering mendapatkan margin lebih besar. Dan kalau negara menaikkan harga BBM, perusahaan energi tidak rugi. Yang rugi, ya rakyat biasa. Ketiga, sektor properti. Properti adalah salah satu aset favorit saat inflasi tinggi. Kenapa? Karena nilai properti ikut naik mengikuti harga material dan biaya konstruksi. Orang kaya tidak simpan uang, mereka simpan tanah. Sektor real estate, REITs, sewa kos, apartemen, semua ikut naik karena nilai uang turun. Inflasi menggerus tabungan tapi mengangkat harga aset fisik. Keempat, barang konsumen dasar atau FMCG. Ini sektor yang selalu dibeli, seperti sabun, mie instan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Saat inflasi, orang berhemat, tapi kebutuhan dasar tetap dibeli. Karena itu, perusahaan FMCG sering lolos dari badai. Mereka tinggal menaikkan harga sedikit-sedikit atau melakukan shrinkflation. Isi berkurang, tapi harga tetap. Untungnya tetap jalan. Kelima, sektor perbankan. Ini agak pahit. Bank sering diuntungkan saat inflasi tinggi. Kenapa? Karena bank sentral biasanya menaikkan suku bunga. Kalau bunga naik, margin pinjaman naik. Bank dapat cuan dari selisih itu. Sementara masyarakat, kredit macet, cicilan berat. Lagi-lagi, sistem bekerja sesuai skenarionya. Keenam, sektor industri otomasi. Saat inflasi tinggi, pasti biaya tenaga kerja juga naik. Kemudian solusinya bagaimana? Ya betul sekali, otomasi, robotika, AI, software management, efisiensi, automation tools, semua naik peminatnya. Inflasi tenaga kerja bikin perusahaan dorong otomatisasi besar-besaran. Jadi kalau ada yang bilang inflasi merugikan semua orang, itu tidak benar ya. Inflasi itu selektif, ada yang jatuh, tapi ada yang terbang. Komoditas, energi, real estate, FMCG, perbankan, otomasi. Inflasi menghancurkan nilai uang, tapi mengalihkan kekayaan ke sektor tertentu. Pertanyaannya, di sisi mana kamu berdiri?